Indonesia, dan kayaknya nggak hanya Bapak Ibu ya, ada murid-murid juga. Selamat sore, salam kenal. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Izin berbagi sedikit tentang bagaimana kita membuat pembelajaran yang interaktif dengan kelas poin. Baik, sebelum saya menerangkan, katanya tak kenal maka tak sayang ya. Maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Umi Tira Lestari, guru di SMK Rantimula Bogor, dan kebetulan saya adalah trainer dari kelas poin di Indonesia. Dan kita akan sama-sama belajar, dan apabila Bapak Ibu nanti ingin mendalami kelas poin, bisa bergabung di FB-nya Kelas Poin Indonesia, komunitas Kelas Poin Indonesia. Pada sore hari ini juga ada manajer Kelas Poin Asia Tenggara, Mbak Tia Aska, sedang monitor di layar ini. Terima kasih Mbak Tia sudah hadir. Baik, Kak Baso, saya bisa langsung mulai ya? Halo? Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu semua, PowerPoint itu sebuah media kita menjelaskan, tapi tidak menjelaskan seluruh materi, hanya ringkasan-ringkasannya saja yang mungkin sudah Bapak Ibu sering pergunakan. Baik, saya coba slideshow. Nah, apabila Bapak Ibu dan adik-adik semua menggunakan PowerPoint, lalu bertanya kepada hadirin yang hadir hari itu, bagaimana kondisi hari ini ya, dengan PowerPoint, paling kan hanya bisa menerima respon ya. Ini kok di saya tampilannya nggak ada ya. Di Bapak Ibu apa ya tampilannya ya? Bentar ya, kok di saya mati ya. Tampilannya masih PPT-nya Bu. Ya, ini di sayanya apa udah muncul? Muncul PPT. Sip. Ya, sebentar ya, kadang-kadang laptopnya suka ngambek nih Bapak Ibu. Saya nggak bisa ke slide 2 ya. Pak Puspo monitor. Pak Baso, saya boleh minta tolong teman saya Pak Puspo ya. Ini kayaknya laptop saya. Sebentar ya. Pak De? Ya. Bisa share screen Pak De, bantu aku, ini kok nggak mau share screen ya. Bentar. Boleh ya Bapak Ibu, saya minta tolong di share screen kan, tapi saya menjelaskan. Sambil menunggu Pak De Puspo bantu saya share screen. Bapak Ibu, biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint dan Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu bertanya kepada murid-murid tentang kondisi murid-murid, apa yang Bapak Ibu akan terima. Kalau Bapak Ibu di ruangan, paling anak-anak juga menjawab baik begitu ya. Pak De, slide kedua Pak De. Baik begitu ya. Slide kedua. Ya. Ini masih di slide 1 ya. Aku butuh slide 2. Di slide show ya. Di slide show, terus masuk ke slide 2 ya. Nah, ketika Bapak Ibu bertanya seperti ini, baik melalui PJJ ataupun tatap muka, bagaimana kondisi anak-anak ini? Ya, dijawab aja ya sama murid-muridnya, baik gitu ya. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu masuk ke browsernya, adik-adik semua masuk ke browser, lalu ketikkan kelaspoin.app, kodenya adalah 31084. Bantu saya, Bapak Ibu, yuk masuk ke browser Mozilla atau Safari-nya, pada slide 2. Kelaspoin.app, tadi pojok kiri ini ya, sudah ada satu orang bergabung. Ya, masukkan kode kelasnya 31084. Lalu masukkan kode kelasnya ini ya, kode kelasnya 31084. Lalu masukkan namanya. Nah, nanti kita menerima respon dari audiens semua, dan ini bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint kita, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar ditampilkan, tapi jika jawaban ini mau menjadi bagian dari PowerPoint kita, maka itu bisa menjadi PowerPoint kita. Nah, ini saya menghidden jawaban peserta. Ya, tidak muncul namanya, tapi nanti kita bisa memunculkan siapa yang menjawab ini. Baik Pak De, ini di stop dulu, kita jangan hidden Pak De, supaya kita tahu siapa yang menjawab ini Pak De. Di stop dulu? Di stop dulu Pak De. Kita ulang lagi. Benar ya Bapak Ibu ya, kita tutup dulu, jangan di save Pak De. Itu kayaknya di hidden.
jadi nggak muncul nih siapa yang menjawab biasa aja, bahagia, semangat, saya tidak bisa menjawab. Di slideshow-nya ditutup dulu ke itunya, ke perintah itunya. Di slide 3 itu diklik. Bentar. Answernya diklik. Di slideshow Pak De, bukan di slideshow. Ya, saya Nih? Itu kan di hidden tadi. Balik lagi. Oh, ya saya hidden. Ditutup dulu. Nah, ditutup dulu ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya ingin memunculkan nama Bapak Ibu. Tadi kan tidak muncul ya. Supaya kita bisa melihat. Ya sama, lumayan panas. Dia tutup dulu. Oh, hidden-nya. Masih hidden ya? Iya, masih di hidden karena belum dirubah sama Pak De. Tutup dulu Pak De. Sebentar. Bapak Ibu, sebentar ya. Sebentar. Ini laptop saya nggak bisa share screen, hang namanya. Yang hidden, oh berarti mungkin awalnya. Iya, di awalnya. Nah, itu munculkan dulu Hipno Class Point-nya Pak De. Bentar. Oh, ini apa hidden? Ya, itu di hidden itu. Nah, lihat soal lagi sekarang. Slide 3. Nah, kita ulang. Saya ingin melihat respon Bapak Ibu tentang kondisi hari ini. Nanti Bapak Ibu masuk ke classpoint.app, masukkan kode kelas saya adalah 31084. Nah, muncul Pak De ya namanya. Ya sudahlah, nggak apa-apa nanti aja. Ini karena di hidden ya Bapak Ibu ya, jadi nggak kelihatan nih namanya ya, karena di hidden namanya. Maaf ya berulang-ulang karena tadi ingin memunculkan nama gitu ya. Maaf kalau pertanyaannya jadi berulang-ulang, tidak ada maksud berulang-ulang pertanyaan. Baik, seperti ini Bapak Ibu, dan apabila jawaban ini Bapak Ibu anggap paling bagus gitu ya, Bapak Ibu bisa memberi tanda love, Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya, dan Bapak Ibu bisa menghapusnya kalau jawabannya mungkin tidak berkenan. Apabila jawaban ini membutuhkan waktu yang panjang, setelah 3 menit jawaban ini ternyata masih kurang, Bapak Ibu bisa menambah di sini. Dari 23 orang di sini, Bapak Ibu di sudut kanan atas 23 yang bergabung, yang menjawab baru 13 orang nih Bapak Ibu. Nah, untuk melihat siapa yang belum menjawab, Bapak Ibu bisa klik di lab status di sini. Di lab status di sini diklik. Bisa melihat yang belum menjawab adalah ceng-ceng. Nanti kita lihat yang belum menjawab siapa Pak De. Ada Tias Putri, ada Bu Nani, Pak Akbar, ya. Oh, ternyata ada Bu Maswah, ya. Pak Priyadi, ya. Pak Saparman belum menjawab, Ibu Makrifah belum menjawab. Jadi nanti di sekolah Bapak Ibu atau murid-muridnya ketika berdiskusi gitu ya bisa bertanya, ini kenapa ada yang belum menjawab, Bu udah, nah ini terlihat ya, tidak bisa bilang udah tapi faktanya belum, karena terlihat di lab status masih ada yang pending. Nah Pak De sudah dulu. Nah apabila Bapak Ibu sudah selesai dan ingin memasukkan jawaban ini ke slide, Bapak Ibu tinggal klik insert result as slide. Bapak Ibu reviewnya nanti 3 hari ini, kapan-kapan ingin direview, Bapak Ibu bisa save for review. Nah, kita nggak usah masukin dulu ke slide, kita save saja. Nah, bedanya ini berubah menjadi hijau Bapak Ibu ya. Nah, kalau hijau seperti ini nanti Bapak Ibu setelah selesai pembelajaran ini bisa melihat view responnya. Nanti tinggal diklik saja view responnya, kita bisa menganalisa baca kembali jawaban dari responden yang sudah menjawab di dalam slide kita. Baik, ya. Ini reviewnya tadi ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Sebelum saya menerangkan apa itu class point, saya ingin mengajak Ibu, Bapak Ibu dan adik-adik semua, kakak semua bermain tebak gambar di slide berikut ini. Bapak Ibu tebak ya, kembali masuk ke class point-nya, masih di kode yang sama, 31085. Dan kode ini Bapak Ibu bisa berganti
berganti ya, nggak hanya kodenya 3108, tidak, ini bisa berganti. Yuk Bapak Ibu tebak dari gambar yang ada ini, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, jawabannya apa ya? Mana ya yang benar ya jawabannya ya? Oke. Dari 26 yang bergabung baru 8 untuk menjawab. Apakah ada kesulitan dalam menjawabnya? Salah juga nggak apa-apa kok ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, lihat ya Bapak Ibu, yang kalau tadi hidden muncul namanya. Kalau sekarang muncul namanya karena tidak menghidden jawaban dari yang menjawab di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu melihat responnya, maka ini nanti bisa diklik responnya, dinonaktifkan musiknya supaya sambil menjawab ada musiknya, ini bisa menyalakan musiknya di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kelas point yang bisa membuat pembelajaran kita menjadi interaktif. Murid mempergunakan HP-nya untuk bergabung di kelas kita. Dan enaknya Bapak Ibu ketika menggunakan kelas point ini, murid itu tidak harus download, tidak harus install, cukup bergabung di browsernya, di Mozilla atau Safari-nya dengan cara mengetikkan classpoint.app ya, dan ini kode kelasnya dan nanti bisa berganti seperti itu. Baik, ada sudah saja, terima kasih. Karena masih ada pembicara satu lagi, kasihan nanti kalau saya terlalu lama. Baik, nggak usah di review. Saya maaf ya Bapak Ibu, headsetnya rusak, jadi saya berisik dari mana ya, saya nggak ada yang keluar masuk padahal. Baik, sekarang kita akan lihat apa itu kelas point. Kelas point itu adalah add-in pengajaran interaktif untuk PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik mengajar secara interaktif dan membangun komunikasi secara langsung yang kuat dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, apabila ingin PowerPoint-nya seperti saya terinstall ClassPoint, jadi ClassPoint ini adalah add-in dari PowerPoint, maka persyaratannya, Pak De, slide selanjutnya. Bapak Ibu ke browser Mozilla atau Safari-nya, mengetikkannya classpoint.io. Kalau ingin memunculkan ClassPoint ini di PowerPoint kita. Kalau tadi bergabung classpoint.app. Tapi kalau mau menginstal, maka Bapak Ibu ketikkan classpoint.io. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti ada permintaan spesifikasi dalam kita menginstal ClassPoint. Nah, pertama Bapak Ibu hanya untuk PC dan laptop yang offline ya, bukan yang online. Lalu window Bapak Ibu harus di Windows 7, 8, dan 10. Office-nya 2013, 2016, 2019, dan 365 yang offline, bukan 35 yang online. Lalu Bapak Ibu ketikkan classpoint.io. Slide berikutnya Pak De. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload dan menginstal, oh ya saya lupa, ketika Bapak Ibu mendownload, posisi PowerPoint-nya jangan terbuka ya Bapak Ibu ya, karena kalau terbuka nanti tidak bisa mendownload. Jadi PowerPoint-nya ditutup dulu baru mendownload di classpoint.io, lalu setelah mendownload kan diinstal. Nah, setelah diinstal, Bapak Ibu buka PowerPoint yang akan muncul di PowerPoint Bapak Ibu, no ClassPoint seperti ini, dan ada akun seperti ini, sign up. Nah, ini tandanya Bapak Ibu diminta membuat akun. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat akun, itu nanti membuat akunnya yang free dulu ya. Jadi, ClassPoint ini ada dua jenis akun, ada yang free, ada yang pro. Kalau yang free, semua fasilitas bisa digunakan, hanya batasannya kalau yang free untuk 25 orang, kalau yang pro bisa 200 orang, yang pro nanti bisa diekspor ke Excel, kalau yang free tidak. Yang free hanya bisa untuk 5 soal, kalau yang pro bisa tidak terbatas dalam membuat soal. Baik, selanjutnya Pak De. Nah, setelah membuat akun, akan muncul menu-menu seperti ini di dalam PowerPoint Bapak Ibu. Mungkin kalau yang belum berbeda ya Bapak Ibu, di PowerPoint-nya tidak muncul anotasinya, tidak muncul interaktif kuisnya, tidak muncul slideshow-nya, tidak muncul reviewnya. Tapi ketika
yang sudah menginstal ClassPoint-nya dengan PowerPoint-nya dengan ClassPoint, maka akan muncul seperti ini, dan Bapak Ibu bisa menambahkan foto di dalam akun Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Pak De. Nah, pada saat Bapak Ibu akan mengajak murid-muridnya bergabung di dalam kelas Bapak Ibu, di pojok kanan seperti ini akan muncul kode kelas dan berapa orang yang bergabung. Ini gambar orang ini menunjukkan yang bergabung, dan kode kelas ini ya Pak Ade bisa kita rubah dengan cara Bapak Ibu klik di kode ini, diklik, maaf Pak Ade, diklik kodenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengklik new kelas kode untuk kelas berikutnya. Ya. Jadi apabila kode ini ingin dirubah, maka Bapak Ibu tadi klik di pojok kanan atas, lalu klik new kelas kode untuk merubah kode kelasnya. Atau apabila Bapak Ibu ingin mengajak murid-murid Bapak Ibu bergabung di ClassPoint-nya, selain menggunakan kode, juga bisa men-scan barcode ini. Ya, jadi anak-anak diminta men-scan barcode ini tanpa harus ke browser, cukup men-scan nanti akan langsung masuk ke kelas kita. Jadi seperti ini, di kelas saya sudah ada 32 orang bergabung, ya tadi menggunakan kode maupun tadi, karena saya tadi tidak membagikan barcode, berarti semuanya tadi menggunakan kode. Baik Pak De, kita lanjut. Nah, ini indeks untuk melihat berapa lembar PowerPoint kita ya. Lalu selanjutnya navigasi ini untuk memandu kita ya di dalam ClassPoint ini. Pointer ini untuk menyorot kalimat mana yang ingin kita sorot begitu. Pen ini adalah nanti untuk coret-coret ya, untuk coret-coret. Highlight ini seperti stabilo. Sebelahnya adalah penghapus, sebelahnya adalah papan tulis. Nah, ketika kita menggunakan papan tulis dan pena di dalam PowerPoint kita, ini bisa kembali masuk ke slide kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coret-coret, kan guru itu gatel kadang-kadang ketika menjelaskan itu ingin sambil coret-coret. Nah, Bapak Ibu bisa sambil coret-coret di papan tulis atau di PowerPoint Bapak Ibu, nanti akan kembali menjadi slide kita, PPT kita. Di sini ada quick poll, mengadakan polling, bisa untuk polling RT, polling ketua OSIS misalnya gitu ya. Di sini ada pick name. Pick name ini biasanya dipergunakan untuk ujian ulangan lisan, misalnya memanggil anak-anak begitu ya Pak De ya. Coba Pak De di sini di punya Pak De ada pick name-nya, kita ingin kasih lihat ke Bapak Ibu pick name-nya di bawah. Pick name-nya di bawah ada? Punya saya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh ya udah, di sini ada leaderboard apabila Bapak Ibu menggunakan mode kompetisi, ya ini toolbar-nya, dan ini kalau kita nanti mau keluar dari slide show-nya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini ya slideshow pilihannya. Nah, di dalam ClassPoint juga selain tadi ada anotasi untuk pena dan papan tulis, juga ada interaktif quiz. Ada 5 interaktif quiz yang bisa kita pergunakan dari multiple choice atau pilihan ganda. Word cloud, menulis di awan. Bedanya apa dengan short answer? Kalau word cloud ini, apabila tulisan ini tulisan favorit, maka dia akan menggelembung menjadi lebih besar dibandingkan jawaban yang lain. Kalau short answer ini jawaban berdasarkan masing-masing. Bedanya kalau word cloud ini hanya bisa 40 karakter, kalau short answer ini bisa 1.500 karakter. Jadi short answer ini bisa lebih banyak ya Bapak Ibu dibandingkan word cloud. Slide drawing ini adalah menggambar dari sebuah pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Jadi nanti misalnya guru matematik meminta gambarkan segitiga sama kaki gitu ya. Nanti murid-murid ambil pena di dalam ClassPoint-nya lalu menggambar segitiga sama kaki. Upload image adalah mengupload gambar dengan catatan gambar itu sudah terdownload, tidak bisa langsung mengambil dari Google, langsung diambil linknya itu tidak bisa, tapi harus di-download dulu. Oke. Nanti kita peragaan kalau masih ada waktu untuk mempergunakan 5-5-nya. Oke, Pak De, lanjut.
Nah, alur kerja menggunakan interaktif quiz itu seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu pertanyaannya, ya. Jadi Bapak Ibu siapkan slide pertanyaan, jangan di depan murid-murid, nanti kan akan terlihat jawabannya ya. Jadi di rumah kita seperti tadi saya sudah siapkan pertanyaan dulu, bagaimana kondisi Bapak Ibu, saya masukkan pilihan interaktif kuisnya. Nah, di depan Bapak Ibu baru saya slide show. Yang kedua, ya, Bapak Ibu setelah membuat pertanyaan di dalam slide-nya, lalu pilihkan interaktif quiz mana yang akan dipergunakan dan atur propertinya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengaturnya. Yang ketiga, selama peragaan slide, tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirim jawaban dengan cara kita slideshow. Ya, kalau nggak di slideshow ya nggak akan muncul pertanyaan di dalam kelas poin murid-murid atau audiens yang bergabung di dalam kelas poin tersebut. Yang keempat, tampilkan respon siswa secara langsung atau meninjaunya kapan-kapan setelah kelas selesai, tepatnya di dalam PowerPoint kita. Jadi seperti tadi, saya nanti mereviewnya nanti begitu ya, berarti saya save dan kita bisa mereviewnya kapan-kapan. Yang terakhir, Sudah. oh udah biasa. Sekarang kita masuk ke interaktif quiz yang pertama adalah multiple choice. Di dalam multiple choice ini Bapak Ibu bisa sampai 5. Apakah 2 pertanyaan A, B, 3 pilihan ya, bukan pertanyaan, 3 pilihan A, B, C, 4 pilihan A, B, C, D, 5 pilihan A, B, C, D, E, 6 pilihan A, B, C, D, E, F. Nah, ketika Bapak Ibu memilih 2 misalnya dan dua-duanya betul, maka allow select multiple choice-nya di checklist. Lalu apabila Bapak Ibu memberikan jawaban mana yang betul, maka hash correct answer-nya di checklist. Apabila ingin mode kompetisi, maka di klik kompetisi modenya. Apabila hanya pilihan ganda biasa, maka tidak diusah diklik mode kompetisinya. Nah, apabila Bapak Ibu mengklik mode kompetisi, nah ini nanti bisa diekspor ke Excel. Tapi kalau tidak mengklik mode kompetisi, maka ini tidak bisa diekspor ke Excel, hanya bisa dilihat saja siapa yang menjawab. Lalu play option-nya, apakah pada saat kita men-slideshow, jawaban akan muncul start question with slide. Bukan jawaban, pertanyaannya akan muncul di slide kita atau tidak. Ataukah kita akan meminimize window kita setelah kita start atau slideshow pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah berapa lama pertanyaan ini akan bisa dijawab oleh responden yang bergabung di dalam kelas poin kita. Nanti kita memilih waktunya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika sudah di slideshow akan muncul seperti ini, seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Di pojok sebelah kanan ada lab status, fungsinya untuk melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum. Ini kode kelas kita. Ini lagi mengumpulkan jawaban responden. Ini yang di bawah ini, gambar orang ini adalah orang yang bergabung di dalam kelas poin saya, menjawabnya berapa orang. Ini waktunya. Ini kalau pertanyaan ini sudah selesai dan mau ditutup, ini adalah responnya mau dimunculkan atau tidak, mau pakai musik atau tidak. Ketika sudah pertanyaan di slideshow. Oke, lanjut Pak De. Nah, ketika murid sudah menjawab, responnya sudah dimunculkan, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Siapa yang menjawab A, siapa yang menjawab B, siapa yang menjawab C, siapa yang menjawab D, E gitu ya. Dan kembali akan terlihat siapa yang menjawabnya. Oke, 5 menit lagi. Baik. Lanjut Pak De. Shot table ini nanti akan terlihat apabila menggunakan mode kompetisi. Baik Pak De. Lanjut 5 menit lagi soalnya. Oke. Word cloud ya, ini yang tadi menjawab di awal ya, nanti akan membesar apabila jawaban itu adalah jawaban favorit. Nah, bedanya di sini adalah berapa responden boleh menjawab, berapa kali responden boleh menjawab. Oke, selanjutnya Pak De. Kalau short answer ini adalah menjawab pendek seperti tadi ketika saya bertanya ke Bapak Ibu bagaimana kondisinya. Nah, ini di sini bedanya apakah
nama respondennya akan di-hidden, ditutup, atau dimunculkan? Baik. Nah, kalau slide drawing ini adalah nanti Bapak Ibu meminta responden untuk menggambar di slide Bapak Ibu berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Sama ini apakah nanti respondennya akan di-hidden atau tidak. Ini misalnya meminta upload foto Bapak Ibu muridnya hari ini pelajaran matematik memegang buku matematik dan suruh selfie dan menguploadnya. Oke. Lanjut Pak Deh. Nah, ini adalah anotasi untuk coret-coret, ya, ini papan tulisnya. Dan kita bisa mengaturnya, background papan tulis ada 6, ya, jadi seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengetahui dari kelas poin, di sini ada get started, ya. Lalu apabila ada kendala bisa memberikan feedback di menu feedback ini. Lanjut Pak Deh. Ini tadi ya, kalau bergabung bisa memberikan kode kelas atau barcode. Ya, cara bergabungnya seperti ini, masuk di classpoint.app, masukkan kode kelas gurunya, namanya, dan join. Ini adalah menu help, ya, apabila kita ada kendala. Dan ini adalah informasi akun. Apabila Bapak Ibu sudah punya yang pro, maka akan ada tulisannya pro-nya sampai kapan. Nah, PowerPoint. Kelas poin saya berakhir di 31 Mei 2022. Nanti kalau Bapak Ibu pakai pro trial, nanti warnanya kuning kalau nggak salah. Nanti juga akan ada di sini berapa expirednya, begitu ya. Lanjut, Pak Deh. Dan ini kalau kita menggunakan mode kompetisi akan muncul seperti ini. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, saya minta sebelum ditutup satu kata tentang penjelasan saya hari ini karena saya terbatas dengan waktu. Panitia sudah meminta saya 5 menit lagi. Mohon, ini kita menggunakan word cloud ya Bapak Ibu ya. Ini menggunakan word cloud bukan short answer sehingga terlihat seperti ini. Nanti kalau jawaban ini favorit dia akan membesar. Kenapa yang mantap lebih besar? Biasanya yang mantap ini yang menjawab lebih dari 1, begitu ya. Sedangkan yang lainnya jawabannya 1. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Baso, apa boleh saya minta Mbak Tia untuk memberikan door prize dulu sebelum saya nanti ke pembicara yang ketiga? Karena mau ada door prize dari pihak kelas poin. Wah, boleh kayaknya Bu. Kalau saya tidak izinkan nanti saya yang diserang sama peserta. Baik Bapak Ibu, Pak Puspa udah aja dulu nggak apa-apa. Sekarang kita pindah ke Mbak Tia. Bapak Ibu silahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Tia. Kalau nggak salah akan ada door prize 3 akun pro untuk 6 bulan dan 3 akun pro untuk 3 bulan. Jadi 6 orang akan memperoleh hadiah nih Pak Baso. Pak Baso juga boleh ikutan untuk mendapatkan akun pro. Nah, caranya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru menggunakan kelas poin, pakai dulu yang 1 bulan. Pakai dulu yang 1 bulan, habiskan dulu. Setelah itu apabila dapat door prize, maka masukkan kode berikutnya. Begitu caranya. Mbak Tia, silahkan sekarang saatnya Mbak Tia untuk memberikan door prize. Oke, terima kasih Ibu Umi. Ngebut tapi keren, ternyata bikin penasaran orang-orang ya. Selamat siang Pak Basro, Pak Baso ya, saya Pak Basro, Ibu Irma dan juga pemateri yang lain, Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ada adik-adik dan kakak-kakak Mbak Tia. Adik-adik dan kakak-kakak yang gemes-gemes ya. Baik. Oke, kalau gitu saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi tadi sudah join di kelasnya Pak Puspo ya. Saya hanya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama kuis. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Umi akan ada 6 pemenang ya. Pertanyaannya cukup satu saja, pilihan ganda. Saya akan share screen. Bapak dan Ibu silahkan tadi yang sudah tergabung di kelasnya Pak Puspo boleh log out ya, sign out dan bergabung di kelas saya.
Kelas saya sama dengan link yang sama, tapi kelasnya kodenya 12042. Silakan Bapak dan Ibu, Baik, Bapak Ibu yang 12042. tadi sudah bergabung di kodenya Pak Puspo, logout dulu dari kelas poinnya, lalu bergabung lagi di kelasnya Mbak Tia di kode 12042 supaya nanti bisa mendapatkan door prize akun pro 6 bulan untuk 3 orang. 3 ya Mbak ya? Betul, 3 orang. 3 orang. 3 orang 6 bulan, lalu 3 orang. Iya, 3 orang 6 bulan, 3 orang yang 3 bulan. Betul sekali. Oke. Nah, kalau yang masih jadi penasaran, Bapak Ibu kalau ditambah 1 bulan tadi bisa 7 dan 4 bulan. Wah, alhamdulillah. Yuk. betul. Saya boleh ikut ya? Puspo udah jangan. Bu Umi dan Pak Puspo sudah bertahun-tahun ya. Aku mah habis tahun depan, Mbak. Oke. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang masih penasaran tentang kelas poin, bisa bergabung di komunitas kita ya, Pak Puspo dan Bu Umi ya. Kita ada di Facebook komunitas kelas poin Indonesia. Mungkin Mbak Tia di chat bisa menuliskan link kode kelas FB-nya sambil menunggu teman-teman. Ini baik, dari sambil tunggu Bapak dan Ibu silahkan. Baru 16 yang bergabung. Pak Baso sebentar ya, kita minta waktu sebentar lagi. Kita mau door prize dulu sebentar. Ya. Baik. Sudah bergabung, baru ada 21 orang nih. Minimal 30 aja Mbak Tia, nggak apa-apa. Minimal 30 ya. Baik. Minimal 30 langsung kita jalankan karena kasihan pemateri ketiga. Betul sekali. Baik. Terima kasih. Ini Bapak Ibu adalah kan ada grupnya ya. Nanti ada grup yang ikut workshop kelas poin, kita sudah ada grupnya. Nanti kita berdiskusi di grupnya, gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan, saya masih ada di grupnya seperti itu. Asik. Oke, Bapak dan Ibu, sudah ada 26, 3 orang lagi silahkan. Saya bisa lihat siapa saja yang sudah gabung di sini ya. Silahkan ada Zahra ya. Nah, untuk memudahkan Bapak dan Ibu nanti pemenang boleh menghubungi Pak Baso atau panitia. Nanti kita dengan nama lengkap, alamat email dan nomor handphone nanti kita kirimkan kode produknya untuk bisa diaktifkan dan juga tutorial untuk bisa mengaktifkan akun pro-nya. Baik, sudah siap? Yuk, siap Mbak Tia, yuk kita. Ya, oke, kita langsung mulai saja ya. Pertanyaannya hanya satu saja, tapi cepat-cepatan ya. Pertanyaannya adalah, nah ini yang sudah familiar, ini saya mulai pertanyaannya, saya tutup jawabannya, responsesnya. Apa nama monumen berikut? Apakah A. Panca Benua, B. Palagan Ambarawa, C. Kapsul Waktu, atau Jalas Veva Jayamahe? Silahkan, sudah ada 3 orang, 4 orang, 5 orang yang mengirimkan. Waktunya hanya 1 menit saja. Ya, ini waktunya berjalan mundur, akan otomatis tertutup jika waktunya sudah habis. Baik Bapak Ibu, silahkan ayo manfaatkan kesempatan mendapatkan akun pro yang dari tepat kelas poin Indonesia. Yang cepat. Iya. Betul, yang tepat dan yang cepat ya. Pak Baso, ayo ikutan, siapa tahu dapat ini akun kelas poin pro-nya yang 6 bulan loh Pak Baso, setengah harga dari harga kelas poin pro. Silakan, beberapa saat lagi, 15 detik lagi. Sudah ada 25 yang menjawab. Wah, hampir semuanya sudah menjawab. Lari. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Waktunya habis, otomatis akan terbuka. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Ada 8 orang menjawab yang benar. Dari 8, 6-nya akan dapat ini. Ya, yang tercepat adalah yang 6 teratas. Zahra. Kita anulir Zahra ya. Jangan apa. Baik, berarti mendapatkan ada Pak Amdi. Bentar. Ya, jadi ada Pak Amdi, saya akan buka. Itu Ibu Mbak, Bu Amdi. Bu Amdi, oke. Nah, saya akan show table ya. Jadi kita ambil dari 2 ke bawah ya. Ibu Amdi, Ibu Erna, Pak Muhammad Ajmal Nur, selamat mendapatkan 6 bulan. Lalu ada Ibu Muti Mawarni, Pak Baso, dan Ibu Nur. Pak Baso dapat. Selamat. Akhirnya. Jangan dapat, anakku dapat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Umi dan panitia. Terima kasih Mbak Tia atas supportnya dari Kelas Poin Indonesia dan manajer Kelas Poin Asia Tenggara. Saya kembalikan ke Pak Baso, materi saya sudah selesai. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tia, progresnya. Terima kasih juga untuk Ibu Umi atas materinya ya, sangat menarik. Jadi kita tadi disuguhkan bagaimana
aplikasi pihak ketiga yang bisa melengkapi PowerPoint yang biasa kita gunakan, yang tadinya cuma satu arah presentasinya